Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin bercerita tentang sahabat saya Ronald Yakob yang telah melewati masa-masa suramnya di Nusa Kambangan. Dan sekarang Ronald menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana cerita kesuksesannya? Saya akan berbincang dengan Ronald. Halo Ronald, apa kabar? Kabar baik, Kak. Iya, senang sekali loh dengar prestasi kamu yang sangat luar biasa saat ini. Tapi boleh dong ya kita cerita-cerita kembali, mereview lagi, karena saya sangat salut dengan apa yang kamu hasilkan saat ini, bisa begitu menginspirasi. Tidak mudah kan untuk keluar dari stigma, khususnya stigma masyarakat, apalagi istilahnya mantan dari Nusa Kambangan kan. Ronald, kalau boleh nih flashback nih, apa yang membawa Ronald sampai ke Nusa Kambangan? Oke, kalau kita mau flashback, yang membuat saya masuk di Nusa Kambangan karena kesalahan dalam mengambil keputusan sebenarnya. Waktu lalu saya adalah seorang pengusaha di office furniture, terus kemudian karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk, terus kemudian bankrupt ya. Nah kemudian mulailah terpikir dan tergoda. Sesungguhnya saya bukan pemakai pada saat itu, tetapi saya memiliki sesuatu, yaitu belajar yang sangat cepat. Oh, jadi ingin kaya secara instan nih ceritanya? Bukan ingin kaya secara instan, sebenarnya tantangannya. Tantangannya. Okay. Di saat saya mengetahui, oh buat narkoba tuh gampang banget gitu loh. Gampang menurut pemikiran saya, tetapi buat orang lain itu ya mungkin tidak pernah terpikirkan. Tidak ya. pernah terpikirkan. Dan jangan juga terpikirkan deh ya. Nah kemudian bertemu dengan orang yang tidak tepat, kemudian terjadilah satu proses di mana kita mulai mengimpor ekstasi itu secara khususnya dari Malaysia. Di mana ekstasi itu kita buat sendiri, terus kemudian oleh orang Malaysia tersebut dibawa ke Indonesia untuk diedarkan di Indonesia. Kami tertangkap waktu itu, dan saya adalah orang terakhir yang tertangkap. Kemudian divonis totalnya ya adalah 20 tahun. Total vonis hukuman yang Ronald terima pada waktu itu? Iya, jadi saya mendapatkan vonis itu yang pertama di Jakarta Utara 9 tahun, di Jakarta Selatan 11 tahun, jadi totalnya 20 tahun. Saya ditempatkan di Rutan Salemba, terus kemudian setelah vonis semuanya keluar, saya meminta pindah ke Nusa Kambangan. Well. Meminta pindah ke Nusa Kambangan. Yeah. Sementara kita tahu Nusa Kambangan itu adalah lembaga pemasyarakatan atau penjara lah ya katakan, yang sangat ditakuti oleh bahkan penjahat sekalipun gitu. Kok tiba-tiba seorang Ronald menginginkan pindah ke Nusa Kambangan? Itu kenapa? Ya, pertama kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya di Jakarta itu sangat tidak kondusif. Karena terlalu banyak overkapasitas ya. Oke, overkapasitas. Overkapasitas. Kemudian karena saya tahu hukumannya panjang, pasti saya akan dipindahkan ke berbagai macam lembaga pemasyarakatan. Makanya saya itu berdasarkan cerita-cerita mungkin selama masa tahanan itu ya? Ya, pasti akan dipindah kalau hukuman udah 20 tahun itu karena pasti. Hukuman panjang di atas 10 tahun pasti akan dipindah, tidak di Jakarta gitu. Pasti. Ya? Nah, karena hal itulah saya meminta untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang mentok. Saya tidak bisa dipindah lagi. Oh, ya. Jadi itu udah paling ujungnya lembaga pemasyarakatan untuk yang dibilang tahanan dengan waktu yang panjang. Betul sekali. Oke, Ronald, saya penasaran nih. Kan hari-hari di Nusa Kambangan itu situasinya seperti apa sih? Karena kan kalau kami atau saya lah pribadi setiap datang pendampingan ke sana kan kayaknya kalian enjoy aja gitu. Maksudnya masih punya semangat untuk berkarya, bahkan masih punya semangat untuk melakukan banyak hal-hal yang positif saya lihat. Nah,
Kalau yang di dalam sendiri berhari-hari bahkan bertahun-tahun ya. Sebelum PB ini berapa tahun Ronald di dalam? Saya menjalani 10 tahun. Oh 10 tahun. 10 Dan tahun. Di Nusa Kambangan sendiri? Nusa Kambangan 9 tahun. Oh cukup lama juga ya, 9 tahun di Nusa Kambangan. Dari tahun... Saya tertangkap 2004 ya, berarti 2005 ya. Oh iya 2005 ya, berarti dari 2005 juga kita sudah kenal. Iya. Oke Ronald, jadi hari-hari di sana itu seperti apa sih di Nusa Kambangan yang kata orang dari luar itu adalah penjara yang sangat menyeramkan? Oke, saya ceritakan pertama kali saya dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Besi. Di LP Besi ya? LP Besi pertama kali saya. Sampai di sana suasananya cukup indah. Tapi memang suasana penjaranya memang menyeramkan ya, menyeramkan. Terus kemudian diterima dengan baik oleh petugas lapas, kami masuk ruang mapenaling dan seminggu kemudian kita udah masuk di dalam kamar. Yang membuat kita bisa bertahan di sana adalah pemasyarakatan sendiri sudah tidak membuat penjara itu sebagai penjara, tetapi benar sebagai pembinaan. Untuk rehabilitasi maksudnya. Betul. Jadi di sana saya mulai membantu di Binadik ya, pembinaan dan Iya, Ronald Tamping ya waktu itu ya. Iya, Tamping. Mulai masuk menjadi Tamping, terus kemudian aktif di gereja, terus kemudian mulai belajar main keyboard. Nah, disitulah sebenarnya waktu-waktu yang dipakai untuk berbagai kita boleh aktivitas ya. Walaupun lembaga pemasyarakatannya tidak besar, kecil sekali, jauh. Ya, jauh dengan yang di Cipinang, Tangerang ya. Tapi mungkin kapasitasnya lebih manusiawi di sana. Ya, saya mendapatkan kamar itu satu kamar berdua. Jadi cukup membuat kita mempunyai nafas lah walaupun di dalam penjara. Ya, mungkin itu yang mendorong Ronald bisa menjadi pemimpin waktu itu ya. Saya tahu karena kita banyak bekerja sama di dalam. Bagaimana menggerakkan mereka itu supaya, kan ini semua dalam tanda kutip orang-orang yang bermasalah. Tetapi berkumpul itu bisa membuat satu karya yang luar biasa menurut saya gitu. Nah, Ronald kan ketika itu boleh dibilang menjadi pimpinan bagi mereka gitu. Itu caranya Ronald menggerakkan mereka itu seperti apa? Karena kalau mungkin bagi sebagian orang dengan vonis yang cukup lama, yang ada hanya kemarahan, kekecewaan atau dendam. Nah, tapi Ronald berhasil membawa kawan-kawan sesama terpidana di situ dengan berbagai macam kegiatan. Itu apa yang Ronald perbuat ketika itu? Ya, yang pertama sebenarnya kita harus mempunyai hati yang baik dulu. Ya. Itu dulu kita mau membawa satu konsep yang baik untuk teman-teman. Tidak mudah, ya, ada penolakan, bahkan ada hujatan. Tetapi itu yang pertama, hati yang baik dahulu. Terus yang kedua adalah kita mulai mengumpulkan orang-orang atau narapidana yang mempunyai pengaruh. Artinya pengaruhnya itu kita pergunakan untuk hal yang positif, baik itu narapidana yang warga negara Indonesia maupun yang warga negara asing yang banyak di sana. Nggak salah puluhan negara ada di sana ya? Ya, pada saat itu di lapas Besi ada beberapa negara, tetapi dari negara Afrika kebanyakan. Iya, sebagian besar dari Nigeria. Tapi kalau dari negara yang lain belum, tapi lebih banyak di Besi itu waktu itu lebih banyak dari negara Afrika. Nah, kita memanfaatkan pengaruh-pengaruh mereka, kebaikan-kebaikan tokoh-tokoh narapidana yang ada di sana. Kita mulai membuat satu kegiatan yang positif, terutama yang untuk yang Nasrani ya. Kalau yang Nasrani kita membuat satu pelayanan ibadah di gereja. Terus kemudian juga kita mulai intensif untuk mengundang tokoh-tokoh rohani yang ada di sekitar Cilacap untuk bisa melayani. Termasuk ya, Kak Karin ya yang melayani di sana. Jadi Ratu Nusa Kambangan kalau saya. Iya. Nah, Ronald, sebelum kita
berbicara tentang kesuksesan Ronald saat ini, apa sih tanggapan istri dan anak-anak ketika pertama kali tahu bahwa Ronald tertangkap dan harus menjalani masa hukuman yang sangat panjang? Ya, jadi waktu saya tertangkap saya tahu ini pasti panjang ya. Ceritanya pasti panjang. Karena dari awal udah tahu ya bahwa yang diperbuat ini melanggar hukum yang vonisnya atau hukumnya sangat panjang. Ya, jadi setelah ditangkap, saya masih sempat pulang ke rumah diantar oleh petugas. Saya masih buat surat cerai itu untuk istri. Oh ya? Iya. Di atas meterai saya tanda tangan dan saya kasih tahu kalau kamu mau cerai, suratnya udah saya tanda tangani. Ya, karena permasalahan saya tahu akan sangat tidak banyak. Mudah bagi seorang istri menerima suaminya dalam kondisi seperti itu ya. Tapi karena saya tahu dia orangnya sangat bersih, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau dia berarti selama Ronald melakukan aktivitas itu sampai tertangkap, istri tidak tahu. Nggak tahu. Dia taunya bisnisnya yang baik-baik saja ya. Sampai berarti saya bisa merasakan gimana perasaannya Ira waktu itu. Ya. Jadi seperti itu, tapi puji Tuhan malah dirobek surat tersebut dan dia masih mau menerima saya apa adanya dengan catatan saya mau merubah hidup saya. Tapi ternyata tidak mudah juga. Tidak mudah. Karena kehidupannya sangat keras ya di dalam. Kehidupannya sangat keras, stres yang sangat tinggi. Ya. Karena semua orang narapidana itu adalah orang dengan masalah kejiwaan sebenarnya. Betul. Benar. Iya. Oke, Ronald. Sekarang kan Ronald lagi menjalani masa PB. Nah, bagaimana ceritanya Ronald bisa melawan stigma yang ada di masyarakat? Iya, jadi sebenarnya satu kata kunci. Jangan pernah kita berharap orang mempercayai kita 100% lagi. Karena ada XX itu tadi ya. Iya. Bahkan istri saya aja mempercayai saya masih 51%. Tapi masih bersyukur dong, tidak ditinggal. Ya, artinya itu standar yang memang harus saya terapkan di dalam diri. Berarti harus menerima kondisi sepahit itu pun gitu ya. Iya. Karena kan melihat pandangan masyarakat atau stigma yang ada di masyarakat kepada ex narapidana itu kan menjadi hukuman sendiri sebenarnya. Betul. Stigma itu bagaikan pedang bermata dua. Iya, padahal kan kalau kita mau jujur, siapa sih kita menghakimi orang lain ya? Sementara mungkin kita masih bisa tersenyum karena Tuhan belum buka aib kita aja kan gitu ya. Oke Ronald, gimana ceritanya Ronald sampai bisa kerja di Yayasan Penuai itu? Jadi 6 bulan sebelum saya bebas, saya ditawarkan oleh salah seorang hamba Tuhan yang melayani saya di Nusa Kambangan, mau tidak melayani di lembaga rehabilitasi, tetapi kamu tidak digaji. Wow. Sementara setelah 10 tahun ya menjalani hukuman, terus bisa dapat PB, tentu kan membutuhkan biaya juga untuk kehidupan. Betul. Gitu. Sementara pekerjaan yang ditawarkan tidak bergaji. Iya, melayani di yayasan yang membina disabilitas tanpa gaji. Betul. Nah, kenapa Ronald mau? Tawarannya adalah seperti itu. Sebenarnya jujur saya tidak mau. Jadi mungkin karena tidak ada pilihan lain pada waktu itu? Bukan tidak ada pilihan lain. Pilihan itu menjadi pilihan yang terakhir. I see. Jadi banyak sekali rancangan yang saya buat, tetapi menjadi udah tidak worth it, sehingga muncullah 10 urutan dan ini ada yang terakhir. Urutan ke-10. Ya. Tetapi karena selalu ditanya, ini udah bulan ke-5, kamu siap? Siap. Tapi belum berangkat juga. Masih di dalam, belum. Itu waktu 6 bulan masih di dalam. Masih di dalam. Setiap bulan ditanya, kamu siap? Siap. Saya bilang. Benar. Pada hari H saya pulang, kemudian saya bertemu dengan hamba Tuhan tersebut. Kamu benar mau melayani tidak digaji? Nggak apa-apa, saya bilang. Karena kenapa? Ini yang membuat saya ambil satu keputusan.
Kalau saya tidak melangkah di jalan yang betul-betul baik setelah pulang, kemungkinan saya akan kembali. Betul. Saya akan kembali. Jadi saya menerima hal tersebut. Saya pulang ke rumah di Depok, terus kemudian saya ke tempat kakak kan? Ya, betul. Ke yayasan ya? Ke Ambarawa. Setelah dari Ambarawa kembali lagi ke Depok, terus ke tempat saya ditempatkan bekerja. Nah, terus kemudian 2 hari kemudian saya udah mulai bekerja. Jadi hanya 7 hari aja dari bebas itu saya udah kerja. Langsung masuk. Oke. Nah, sekarang udah berapa lama? Saya bebas tahun 2014. Sekarang udah 7 tahun ya? Ya, 7 tahun. Oke. Nah, bagaimana Ronald bisa beradaptasi begitu cepat? Sementara kan dengan emosi yang luar biasa nih, dalam tekanan yang cukup lama di dalam, terus sekarang melayani orang-orang yang spesial. Orang-orang disabilitas itu kan tidak mudah, apalagi disabilitas mental ya, yang ditangani mental dan apa? Napsa. Napsa. Itu kan tidak mudah menghadapi. Tadi Ronald mengatakan bahwa orang-orang yang narapidana itu adalah orang-orang yang bermasalah jiwanya. Nah, Ronald sendiri menghadapi mereka yang juga bermasalah jiwanya kan. Nah, itu adaptasinya seperti apa? Ya, jadi dimulai sebenarnya saya masuk pelayanan itu sama. Masuknya ke pelayanan gereja dulu. I see. Jadi saya mulai melayani hanya menjadi pemain keyboard saja. Walaupun di yayasan itu juga? Iya. Setelah 1 bulan, kemudian saya mulai diangkat menjadi konselor. Nah, konselor inilah karena saya diangkat konselor dan kembali lagi saya mempunyai satu mungkin yang anugerah yang Tuhan berikan, belajar cepat. Iya, otodidak ya. Saya mempelajari dunia konselor tersebut. Dan karena memang dunia narkoba itu sudah ada di tangan saya sebelumnya dan saya tahu efeknya buat mereka semua, jadi memudahkan. Ya, karena Ronald boleh bilang pelakunya, tahu apa dampak dan lain sebagainya. Betul. Jadi pendekatannya mungkin lebih. Dan saya juga merasa kalau mungkin orang yang dari luar biasa-biasa saja menasehati mereka, mungkin nggak mudah buat mereka bisa terima. Tapi kan ini Ronald ada di dalamnya dan sangat tahu bagaimana dunia mafia itu gitu, mafia narkoba itu. Jadi mungkin lebih memudahkan Ronald juga ya menjadi bekal untuk bagaimana mendekati mereka para korban-korban nafsa ini kan. Ya, jadi di dunia konselor adiksi itu sebenarnya satu hal kita tidak boleh membuka latar belakang kita. I see. Oh, jadi justru mereka nggak tahu? Mereka tidak tahu, tetapi kalau mereka mencari tahu dengan sendirinya silakan aja. Oh, jadi justru kita nggak bilang. Ya. Oh, I see. Kita tidak boleh membuka hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman diri kita sendiri. Kecuali kalau kita membuka di dalam penilaian kita ini bisa membantu pemulihan. Tetapi kalau ada satu hal yang dikatakan bahwa nggak membantu malah membuat buruk, lebih tidak disampaikan ya. Tapi kalau misalnya itu bisa paling tidak menjadi pembelajaran buat siapapun lah ya. Dan saya percaya juga Ronald bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang karena tidak mudah untuk bangkit. Betul. Ya. Kalau orang jatuh kemudian bangkitnya itu yang sangat susah. Nah, oke Ronald, saya ingin tanya satu lagi. Apa sih yang Ronald harapkan dari kawan-kawan yang masih ada di dalam untuk mereka lakukan ke depannya? Ya, sebenarnya masih banyak teman-teman saya yang dahulu sama-sama di Nusa Kambangan, sudah pulang, balik lagi di Nusa Kambangan. Nah, ya, yang keluar masuk ya, sudah keluar, masuk lagi. Kadang-kala mereka berpikir, kalau saya pulang saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Nah, mungkin itu yang membuat mereka karena dengan stigma mereka sebagai mantan narapidana, terus bahkan ketika mereka mau berbuat baik pun dicurigai, akhirnya udah sekalian aja ya, mungkin gitu kali. Ya, kebanyakannya seperti itu, makanya saya katakan turunkanlah standar hidup kita dulu. I see, oh ya. Ya, artinya. Biasa jadi bos-bos ya.
Ya otomatis kalau udah melakukan perdagangan narkoba itu. Iya benar, apalagi kan dengan konsekuensi hukuman yang sangat panjang juga, nggak main-main sampai hukuman mati. Jadi turunkan standar diri kita, siaplah melakukan untuk sesama, terus kemudian ya berjalanlah terus di dalam jalan Tuhan itu aja. Karena memang gelap. Waktu itu saya juga melihat mau jadi apa sih sebenarnya. Tapi siapa yang bisa menduga setelah sekian tahun yang tidak mungkin posisi sebagai ketua yayasan itu bisa saya dapat, tetapi memang Tuhan berikan. Ya. Nah itu yang sangat menginspirasi, terutama buat saya pribadi juga, Ronald. Apa yang kamu lakukan itu, konsistensi kamu untuk tetap berada di jalan yang baik itu kan tidak mudah juga. Pasti saya tahu banyak godaan, banyak tantangan, apalagi dengan kondisi yang saat ini, di mana rasa kesetiakawanan, di mana rasa kepedulian itu juga semakin berkurang kan. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya satu hal. Ronald kan sekarang sering menjadi narasumber nih. Narasumber untuk khususnya pelayanan disabilitas. Menurut Ronald sendiri, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang disabilitas ini? Karena disabilitas ini satu isu yang menarik juga gitu. Ya, jadi di yayasan kami melayani dua. Yang pertama NAPSA dan yang kedua disabilitas. NAPSA itu? Mereka yang kecanduan narkoba direhabilitasi. Oke. Supaya bisa juga bisa tahu apa sih kembali NAPSA, lagi pulih. Gitu. Nah, yang kedua adalah disabilitas. Kebetulan yang kami tangani adalah disabilitas mental. Mereka yang terkena gangguan skizofrenia. Oh, lebih ke skizofrenia, bukan bipolar. Jadi disabilitas mental itu ada 7 klaster, tapi yang kita layanin. Tapi ini bukan yang Down syndrome dan lain sebagainya itu. Nah, itu disabilitas intelektual. I see. Saya juga harus belajar banyak nih tentang disabilitas. Tetapi kita juga melayani yang Down syndrome dengan mental yang dual ya, yang disabilitas dual ini kita layani. Satu hal yang saya mau terapkan kepada masyarakat ini adalah di saat kita atau ada keluarga kita mengalami gangguan disabilitas, kita nggak boleh menganggap pertama tidak boleh malu. Terus kedua kita harus betul-betul memahami dia. Makanya kan dikatakan disabilitas, orang yang memiliki kekurangan. Berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Jadi standar kita nggak boleh sama. Kita nggak boleh menerapkan standar sama. Oh, kamu harus bisa seperti ini, tidak bisa. Jadi frekuensinya kita harus menurunkan frekuensi sama dengan dia, baru kita bisa mengerti. Oke, itu butuh kesabaran dan harus menanggalkan ego yang sangat luar biasa ya. Karena saya punya kepedulian terhadap disabilitas, tapi saya belum mempunyai kemampuan untuk menangani disabilitas. Makanya di yayasan saya belum ada untuk disabilitas. Saya salut di situ. Bagaimana seorang Ronald yang notabene adalah bisa pencipta narkoba, bahkan kan awalnya sampai bisa masuk, tapi berpaling, berubah luar biasa, sekarang malah melayani mereka yang disabilitas itu. Itu kan wow, luar biasa kalau menurut saya, karena harus ada ego yang ditanggalkan, kesombongan, keangkuhan, betul-betul jadi benar-benar melayani ya. Jadi tidak mudah seperti itu, dan saya sangat salut Ronald. Semoga apa yang Ronald cita-citakan ke depan bisa berhasil dan bisa menjadi inspirasi juga bagi banyak orang. Bahwa ternyata seseorang yang dari Nusa Kambangan yang katanya penjara yang sangat menyeramkan, toh bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, apalagi sekarang sudah berbicara di berbagai macam seminar. Saya selalu mengikuti dan saya sangat bangga ya, apalagi saya mengenal Ronald sudah cukup lama, bagaimana di dalam kehidupan yang sangat luar biasa Ronald begitu gigih berjuang untuk kawan-kawan di sana, dan sampai di luar ternyata Ronald bisa buktikan. Amin. Itu yang karena kan saya juga menemukan banyak di dalam, wah begitu semangat untuk berbuat, saya ingin bertobat, saya ingin baik. Tapi kan begitu keluar berubah gitu. Nah, konsistensi Ronald ini menjadi satu acuan dan kebanggaan buat saya. Paling tidak saya tahu, saya bisa bercita kepada orang, ada kok kalau kita bilang tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada yang berhasil kan orang nggak akan percaya. Tetapi begitu mereka melihat sendiri dan
konsistensi yang Ronald tunjukkan kepada diri Ronald terutama kan, yang terberat kan kita mengalahkan diri sendiri. Nah, Ronald, yang terakhir nih, apa yang ingin Ronald sampaikan kepada kawan-kawan Ronald yang di dalam maupun kawan-kawan Ronald yang sudah keluar? Oke, yang pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah membina saya di Nusa Kambangan. Terima kasih kepada beliau-beliau yang telah membina. Ini loh Pak, hasil perjuangan Bapak membina. Jangan kecewa, masih ada yang berhasil. Amin, luar biasa. Ya, yang kedua untuk teman-teman yang sudah keluar dan masih mempertahankan pemulihannya, tetap jaga pemulihan. Tetap dekat dengan Tuhan, karena itu satu-satunya benteng kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Dan yang ketiga untuk yang masih di dalam? Masih di dalam. Ya, saya tahu PP 99 sangat berat buat kalian. Tetapi kalau kalian sudah mengetahui bahwa peraturan dari PP 99 itu berat, jadikanlah ini penjara yang terakhir untuk kalian. Ya, supaya kalian mulai mempersiapkan diri berubah. Jadi berubah itu persiapannya bukan 1 bulan mau pulang baru mau mempersiapkan diri berubah. Tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami, minimal 3 tahun kita mempersiapkan diri kita benar-benar untuk mau berubah. Dan jangan pernah meminta orang lain percaya kepada kita 100%, nggak mungkin. Ya, orang lain mempercayai kita 50% aja udah puji Tuhan. Jadi mulailah dari situ. Demikian untuk teman-teman. Ya, terima kasih luar biasa. Sangat luar biasa. Saya percaya itu benar-benar bisa menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi dan semangat juga bagi mereka bahwa tidak ada jalan yang tidak bisa mungkin kita lalui ya. Betul. Dan semua rintangan, hambatan itu menjadi pembelajaran dalam hidup dan saya percaya juga ke depan kembali kepada diri kita. Mau seperti apa kita ke depannya. Nah, hai sahabat, itu cerita saya untuk kali ini dengan sahabat saya Ronald Yakob. Masih penasaran kan? Ikuti perjalanan yang lainnya dan saya akan masih bercerita banyak hal lagi tentang dunia kemanusiaan yang saya jalani selama ini. Ikuti terus perjalanan Karina tiap hari Jumat jam 8 malam. Jangan lupa like,